Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini kita kembali bermuajahah, kembali saling talabul ilmi, meneguhkan ketauhidan, memantapkan hati kita dengan segala keyakinan, semata-mata mengharap karunia dan taufik yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun kita dengan tuntunan, dengan ketauladanan, sehingga kita selalu mengambil ibrah, pelajaran dari segala tuntunan dan ketauladanan yang diajarkan Rasulullah untuk kita semua. Dan di antara tuntunan dan ketauladanan yang kita ambil adalah pembahasan dalam kajian kita pada surah Al-Kahfi, satu kisah yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan anak-anak muda yang bertahan dengan ketauhidan, bertahan dengan ketaatan, memuliakan langkah kehidupan ini dengan berpijak kepada ketundukan, kepatuhan di tengah-tengah kepemimpinan yang penuh dengan kezaliman, di tengah-tengah adanya sultan, adanya raja, adanya penguasa yang selalu merongrong kehidupan bukan pada kebaikan tetapi mengajak kepada kezaliman, sehingga termaktublah beberapa kalimat-kalimat Allah yang dikisahkan dalam Al-Quran, dan itu terkumpul dalam kisah yang dikumpul dalam surah Al-Kahfi yang menanamkan kemuliaan kepada kita bahwasannya di tangan anak muda lah kekuatan untuk mempertahankan langkah kemuliaan, untuk mempertahankan ketauhidan di jalan Allah. Itu ada pada syubban, ya, ada pada anak-anak generasi muda. Maka kisah ini mengantarkan kita kepada kebangkitan. Bagaimana anak-anak muda itu dibina, ditata, diarahkan kepada ketauhidan, karena di tangan dan di genggaman mereka itulah perkara yang berhubungan dengan segala urusan keumatan, sehingga muncul muqtatafa, ya, atau mahfuzah, kata-kata bijak yang berbunyi inna fi yadi syubbani amral ummah. Inna, sesungguhnya, fi yadi syubban, di tangan anak-anak muda itulah amral ummah, perkara yang berhubungan dengan keumatan. Jadi masalah umat itu akan selesai di tangan anak muda. Pemimpin yang muda, dai-nya muda, pengusahanya muda, begitu, ya. Wa fi iqdamiha hayataha, dan berada pada tapak kakinya lah hidup dan matinya perkara yang berhubungan dengan keumatan. Dan itu juga kembali kepada fiyadi syubban, di tangan anak-anak muda. Maka menjadi PR untuk kita. Kisah Ashabul Kahfi
yang menggambarkan tentang bukti ketauhidan, mereka jumlahnya berapa? Ada yang bilang 3, 5, 7, 9. Ada yang mengatakan mereka genap. Genap ini dengan hewannya, yaitu seekor anjing yang menjaga di depan goa itu. Sikap mereka uzlah, mengasingkan diri. Sikap mereka lari dan tidak mau tunduk patuh kepada penguasa yang saat itu zalim. Itu mengisahkan kepada kita kisah cerita Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang lari dari penguasa yang tidak menghendaki mereka berada pada kezaliman. Mereka bertahan dengan ketaatan. Kisah itulah yang dikisahkan dalam diksi-diksi yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Terakhir kemarin kita sampai 21. Berarti sekarang 21 apa 22? 22 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Coba ya. Ada yang berkata dan ada yang menyebutkan dari orang-orang yang saat itu mengkisahkan kisah ini, sehingga mereka mengatakan, dan mereka dari golongan ahlul kitab, saya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka ada 3 orang. Thalathatun, mereka itu bertiga. Rabi'uhum kalbuhum, diikuti yang keempat itu adalah hewan mereka, yaitu anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Sebagian mengatakan mereka berlima. Yang keenam itu adalah hewannya atau anjing mereka. Dengan menyatakan sebuah dugaan dari sesuatu yang tidak mereka yakini atau tidak mungkin mereka sampai kepadanya untuk meyakinkan diri mereka. Qadafan bil dhann min ghairi yaqin wa la ilma kaman yarmi ila makanin la ya'rif. Ini beberapa golongan ahli kitab saling bertanya di antara mereka, berapa jumlah Ashabul Kahfi yang ada di goa itu. Kalau kisah ini dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak mungkin kita mengatakan kisah ini sebuah kebohongan. Karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu qisasil Quran, ilmu yang berhubungan dengan kisah cerita yang ada di dalam Al-Quran. Dan kisah atau cerita itu dikisahkan oleh Allah dengan kebenaran. Tetapi perintahnya membangun atau menyadarkan kita pada keyakinan. Hakikatnya, hakikat. Ya, kalau ada tabaqat sufiyah, ada tingkatan-tingkatan kesufian itu, ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Untuk sampai kepada hakikat ataupun kepada makrifatnya itu mereka nggak bisa. Waktu itu belum ada video, belum ada foto, belum ada bukti jejak bekas sejarah yang mengatakan ini loh. Ini rekamannya di tahun sekian, di masa sekian, dan belum ada. Ini loh kejadiannya bisa diketahui dari mana? Dari mapping, di map, di googling, pakai satelit, diketahuilah kejadian itu letaknya di sini. Tidak bisa. Iya, kalau sekarang bisa. Bapak Ibu jual narkoba, Bapak Ibu melakukan kebatilan, keburukan, apa? Berdagang atau menjual sesuatu yang diharamkan, yang membawa mafsadah, keburukan. Ya. Apa itu?
mencuri handphone. Apa itu? Meneror orang. Apa itu? Membunuh orang. Kemana handphone itu berjalan, itu bisa dideteksi. Handphone itu dimatikan, tetap bisa diketahui. Tetap bisa diketahui. Selama handphone yang mati itu masih dipegang orang itu, maka orang itu bisa diketahui di mana keberadaannya. Percaya nggak Bapak Ibu? Sudah melakukan itu? Nah, saya sudah gitu. Ada salah satu asatidzah kami yang kehilangan kendaraan. Jadi ceritanya itu sang ustadzah ini hafidhah tidak punya kendaraan. Jadi salah satu ustadzah itu hafidhah 30 juz, tidak punya kendaraan. Lalu kendaraan yang di rumah itu yang dipakai beliau ya. Sampai akhirnya ayah dan ibunya bisa nabung dan membelikan itu. Begitu yang terjadi, belum ada 1 kali 24 jam dikedam orang. Hilanglah sepeda motor yang baru dibeli itu. Nah, saya berpikir sang hafidhah diuji orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, menabunglah dalam kurun waktu yang cukup lama sampai 1 sepeda motor itu bisa hadir setelah ia kuliah 2-3 tahun di Umsidan. Belum ada 1 kali 24 jam ya, dikedam orang, sepeda motor dan handphonenya pun hilang. Saya mikir, saya telepon kasat reskrim, ada anak buah saya kehilangan begini. Gimana Pak Ustadz? Saya ke kantor aja, nggak usah ke rumah sebenarnya. Habis ngaji waktu itu hari Selasa, datanglah saya ke kasat reskrim, beliau beriman. Coba Pak Ustadz, ada yang bisa IT nggak? Ada. Coba dilacak sama anak-anak. Dilacak, muncul Pak di Facebook. Detik itu juga bisa transaksi, ketemu gimana caranya COD, ketemu di titik itu. Sampailah kegedangan. Bapak polisinya naik sepeda motor, saya diminta naik kendaraan roda 4. Naiklah saya, Ustadz naik mobil aja biar gak kedinginan. Naiklah. Di COD ketemu. Jadi saya yang bukan polisi seperti polisi. Saya bilang saya nggak dibawain pistol ini, nggak usah Pak Ustadz. Ustadznya pistolnya mesti Allah. Oke. Jadi di malam itu saya pulang 2:30 malam. Kendaraan saya itu 3 maling Pak di dalam. Sepeda motor ditemukan, anak ini dibawa, saksi betul kendaraannya. Dia pulang, diantar ke kantor polisi. Waktu itu pulangnya sudah sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Kami teruskan operasi sampai ke Krian sana, sampai ke Balong. Belum beduk. Targetnya 1, ada yang mau dibongkar karena gerbongnya kuat di situ. Saya bilang jangan diteruskan, ini udah mau subuh ini. Saya bilang di dalam mobil udah 3 orang diborgol semuanya. Jadi ya ilmu silat-silatnya keluar langsung lah, begitu ya, secara tidak langsung, terpaksa. Tapi itulah teknologi hari ini sudah oke, tapi dulu zaman kisah Ashabul Kahfi kan belum ada bukti. Yang ada berita dan kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan, orang-orang bertanya,
penduduk negeri Mekah yang tidak beriman kepada Allah, mereka dari golongan ahli kitab bertanya, benar nggak kisah Ashabul Kahfi itu? Betul. Dikisahkan dalam satu kisah, dituliskan dalam satu surah, dan diceritakan perjalanan kisah itu sampai detail, rinci, sampai jumlahnya mereka berapa. Ada yang mengatakan mereka 3 orang, 4 orang dengan anjingnya. Ada yang mengatakan mereka itu 5 orang, 6 orang dengan anjingnya. Dan mereka hanya menyatakan ini dengan prediksi, tapi itu kebenaran. Sama seperti Bapak Ibu mengatakan, hari ini yang penting saya bekerja, besok saya bisa makan. Apa yang dimakan nggak tahu, yang penting saya bisa makan. Hari ini saya bekerja, yang penting besok saya dapat uang. Berapa uang yang saya dapat, saya nggak tahu, tapi saya yakin besok saya bisa makan, besok saya bisa dapat uang. Hari ini saya berobat, ya, dengan keyakinan esok saya sembuh. Seperti apa kesembuhannya? 100% kah? Atau 70% kah? 50-60% kah? Tidak tahu. Yang penting hari ini saya ikhtiar, besok saya harus sembuh. Seperti apa kesembuhannya? Tidak ada yang tahu. Tapi apa pelajaran di balik itu yang Bapak Ibu dapat ambil? Keyakinan. Keyakinan saya bekerja, besok bisa makan. Yakin saya berbuat, besok dapat uang. Yakin saya berobat, besok saya sembuh. Berapa yang didapat uangnya, makannya apa, sembuhnya seperti apa, biarkan Allah yang menjawab, tapi yakin. Maka dalam Islam ada keyakinan, keimanan kepada hal yang berhubungan dengan ghaib, al-imanu bil ghaib. Salah satunya kisah itu dikisahkan oleh Allah dan digambarkan, dijelaskan dalam kisah yang ada pada Ashabul Kahfi. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlah mereka itu sab'atun, 7. Wa thamin wal kalbu. Jadi di tengah-tengah perdebatan itu, entah itu 3, 5 atau 7 mereka, atau mereka menjadi 4, atau mereka menjadi 6, atau mereka menjadi 8 karena jumlahnya dengan hewannya. Apa perintah Allah? Qul, katakanlah. Kepada siapa perkataan ini? Katakanlah ya Muhammad kepada mereka yang belum mengetahui tentang hakikat itu. Katakanlah kepada mereka yang tidak memahami itu. Apa kata Allah? Rabbi a'lam bi'iddatihim. Tuhanku lebih paham tentang bilangan dan jumlah yang ada pada mereka. Ma ya'lamuhu, tidak ada yang satupun siapapun mengetahui keadaan mereka illa kecuali qalilun, sedikit. Jadi orang yang yakin kepada hal yang gaib itu tidak banyak, sedikit. Qala Ibnu Abbas, ana min dalikal qalil kanu sab'atun innallaha adduhum hatta intaha ila sab'ah. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu dikarang oleh Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, minal muhaddithin, yang masjidnya di Madinah dikenal dengan Masjid Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia perawi hadis dan dia juga mufassir. Nah, sampai Ibnu Abbas mengatakan, ini selesainya bukan jumlahnya. Jumlah itu diserahkan kepada Allah. Jumlah itu hanya Allah yang tahu. Ya. Yang dibangun pada keyakinan, yang dibangun pada akidah dan keimanan kita hanya cerita, kisah. Itu adalah kebenaran. Maka semua yang berhubungan dengan hal yang gaib itu benar. Ada surga, benar. Di mana surga? Tidak ada yang tahu. Ada neraka, benar. Ada siksa, betul, benar. Di mana tempatnya? Tidak ada yang tahu. Karena kalau surga sudah dikasih tahu, ya, jutaan umat Islam nanti beli kapling untuk pasang kaplingan di surga, gitu ya. Nggak ada yang tahu. Ada pahalanya? Ada.
Bapak Ibu sholat berjamaah, ada pahalanya? Ada. Bapak Ibu sholat sendiri, ada pahalanya? Ada. Ada hukuman bagi orang yang tidak sholat? Ada. Tapi seperti apa? Sebesar apa? Tidak ada yang tahu. Hadisnya mengatakan, sholatul jamaah tafdhul min sholatil fard. Sholat jamaah itu lebih mulia daripada sholat sendirian. Bisa bin wa ishrina darajat, 27 kali derajat. Tapi berapa pahala yang diberikan? Tidak ada yang tahu. Sama sederhananya kalau Bapak Ibu punya toko, ada brankas, letakkan uang kecil, uang receh di brankas itu 50.000. Besok ketika toko kita tutup pukul 5 sore, Bapak Ibu tidak akan pernah tahu berapa jumlah, ya, berapa jumlah uang yang akan masuk di brankas itu. Tidak ada yang bisa tahu, karena Allah dan yang Maha tahu. Tapi akan ada penambahankah atau akan ada pengurangankah, itu hanya Allah yang bisa tahu. Saya yakin kita besok dapat duit 1 juta. Saya yakin besok dapat duit 2 juta. Betul. Tapi tidak pernah akan tahu pastinya berapa. Besok ini ada libur, ada cuti bersama, ya, ada libur panjang. Saya yakin toko saya akan ramai. Saya akan dapat duit 5 juta sampai 10 juta. Betul. Tapi Allah punya kehendak lain. Ternyata tidak jadi dapat duit 5 atau 10 juta. Malah nggak dapat duit apa-apa. Kenapa? Ada angin puting beliung, tokonya hancur. Nggak jadi dapat duit. Kenapa? Ada banjir bandang, jalan ditutup, nggak ada pembeli karena jalannya banjir. Allah berkehendak. Nggak jadi dapat duit. Kenapa? Kemalingan. Karena di siang bolong itu ternyata ada maling yang bereaksi. Nggak ada yang tahu. Semua perkara itu, ikhtiar itulah kewajiban kita yang harus kita lakukan hari ini. Dia nyata, ya, dia hakikatnya, kebenarannya ada di depan kita. Perkara hasilnya ghaib, serahkan kepada Allah. Ikhtiar kita yakin. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah anak-anak muda, ada cerita yang membangkitkan semangat untuk adik-adik anak-anak muda yang hari ini menjadi anak-anak kita. Kebangkitan umat, perekonomian umat, ya, pendidikan umat, ya, kehidupan sosial budaya umat. Bagaimana kemaslahatan keumatan ini ada pada adik-adik anak-anak muda kita hari ini. Makanya ketika kita tidak punya kepedulian kepada yang muda-muda, hati-hati. Wassalam. Agama ini wassalam, politik ini wassalam, ya, ekonomi ini juga akan wassalam. Tapi muncul anak-anak muda yang ini pokok muda di agama, muncul. Ini pengusaha muda, muncul. Ini ahli politik muda, muncul. Ini penggerak organisatoris. Muda-muda itu muncul. Ini kariah muda, muncul. Itu namanya kebangkitan umat akan dimunculkan dari sini. Fala tumari fihim illa mir'a zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Maka kata Allah apa? La tumari fihim. Sekali-kali jangan diperdebatkan, jangan dipersengketakan, jangan dipermasalahkan. Ya. Di masalah apa? Fi aidatihim, pada jumlah mereka. Siapa jumlah mereka ini? Jumlah Ashabul Kahfi itu jangan jadi perdebatan. Orangnya berapa, jumlahnya berapa, jangan. Yang penting tahu benar. Sama hari ini, besok dapat rezeki berapa, dapat makan apa, besok seperti apa, jangan diperdebatkan. Yang penting itu benar. Illa jidala mutayaqqin alim bihaqiqatil khabar. Yang dibutuhkan itu perdebatan kita untuk meyakinkan. Jadi debat boleh tapi menambah keyakinan, bukan debat
yang justru malah meruntuhkan, ya, melemahkan keyakinan kita kepada Allah. Wala tastafti fihi minhum ahada. Enggak boleh ada satu pun yang saling bertanya untuk berfatwa. Istafta yastafti. Itu membuat atau menciptakan atau meminta untuk mendatangkan fatwa. Siapapun di antara kita. Hari ini kita krisis keyakinan. Ya. Krisis keyakinan itu apa? Krisis kemampuan kita untuk meyakinkan diri kita. Bagaimana kita ini bisa meyakinkan orang lain kalau diri kita ini masih penuh dengan keraguan, kebimbangan. Bapak Ibu, bagaimana bisa memantapkan hati orang lain kalau hati kita ini belum mantap, ya? Bapak Ibu, bagaimana bisa mengajak orang lain benar kalau kita ini belum benar? Bapak Ibu, bagaimana bisa mengajak orang ini berubah kalau kita belum mau berubah? Intinya di sini. Maka kata Allah, ini hanya Allah yang tahu. Ya, jangan mendatangkan perdebatan, jangan mendatangkan permasalahan, jangan membuat jawaban sendiri. Yang diperbolehkan kalau ingin debat silahkan, tapi perdebatan yang menambah diri kita ini semakin yakin. Jadi kalau debat membangun masjid itu bukan debatnya untuk memindahkan atau menghancurkan atau memusnahkan atau meruntuhkan bangunan masjid. Tapi debatnya itu untuk membawa kemaslahatan biar masjid itu semakin berkembang. Debatnya itu bukan mematikan kreativitas anak muda sehingga anak muda akhirnya malas, lemes, ya. Tetapi debatnya itu membuat anak muda ini tetap semakin semangat. Anak muda ini mau berkarya. Debatnya itu yang membawa keyakinan dan kemantapan hati. Satu maunya sekolah, yang satu maunya nikah, yang satu maunya kerja. Ibu bapaknya, Pak D, Pak Leknya, mbahnya bingung. Sing mantep le, nek sekolah ya sekolah, nek kerja ya kerja, nek nikah ya nikah. Anaknya jawab, Pak, kan tidak salah menikah sambil sekolah dan bekerja. Daripada bapak ibu ngelihat saya nanti tidak pacaran dituduh pacaran, nanti saya minta duit, saya ini butuh karena sekolah, bapak ibu malah mengatakan saya nggak dewasa, kok bolak-balik ya minta uang. Akhirnya si anak ini di usianya yang masih sangat muda, 22-23 tahun, dia berkata, saya pengen menikah dengan wanita ini usianya 19 tahun. Kalau bapak ibu izinkan, kami berselisih 3 tahun. Saya tak sekolah sambil bekerja sembari berjalan menikah. Itu debat, tapi baik, bukan menjatuhkan anak-anak muda ini. Tidak boleh bapaknya ego, istri. Nek sekolah, bapakmu masih mampu membiayai sekolah. Ya. Nek kerja nih, bapakmu yang masih mampu membuatkanmu usaha biar mampu bekerja. Ini nanti jadi mematikan kreativitas anak muda. Ayo. Sehingga anak-anak muda kita sekarang manja banget. Disuruh nikah, tidak mau. Disuruh kuliah, sekolah, ya nggak temenan. Disuruh ditantang mau bekerja apa setelah kuliah, bingung, nggak punya jiwa kreatif, tidak punya tantangan. Ya sebabnya apa? Itu tadi. Ya, Al-Quran menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'ana amni ala qulubihim aqfaluha. Tidakkah mereka itu bertadabbur kepada Al-Quran, atau karena hati mereka itu dikunci sama Allah? Di ayat yang lain menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Ya, tidakkah mereka ini tadabbur kepada ayat Al-Quran? Ya. Laukana, jikalau andai kata umpama misalnya mereka ini bersandar kepada sesuatu yang selain Allah, ya,
lawajadu ikhtilafan katsira, maka kelak mereka akan menemukan perdebatan, perselisihan, persengketaan ya, yang cukup banyak. Lawajadu khilafan. Khilaf itu ikhtilaf, perdebatan, persengketaan, perselisihan, perdebatan. Jadi sekarang kita ini tidak mau tadabbur kepada Al-Quran. Di Al-Quran sudah jelas tadabburnya itu apa. Surah Al-Kahfi ini mengajarkan kita tadabbur pada kisah, semangat, cerita yang memantik agar anak muda itu bangkit. Betul ya? Ya, betul apa enggak? Bapak Ibu masih SMA dulu, berangkat sekolah sendiri, ngontel dari kampung ke Sidoarjo sendiri. Ada yang ngontel, ada yang gonceng kawannya, ada yang jalan kaki. Ada yang sekolah itu jalan kaki 6 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 13 kilo jalan kaki. Sekarang anak bapak ibu sekalian, tidak ada yang naik sepeda ontel sendiri, yang ada diantar. Saking mbahnya gak tega, loh bapak dulu itu jalan kaki naik sekolah ya. Orang tua saya itu dulu sekolahnya itu ke Budur, itu jalan kaki itu 11 kilo. Karena si mbah ini gak tega lihat cucunya, jangan jalan kaki, diantar saja sama si mbah. Akhirnya mental anak muda hari ini itu mental manja. Suruh naik sepeda motor sendiri, orang tuanya bingung, nanti dititipin di mana, nanti sepeda motornya hilang bagaimana, nanti kalau kecelakaan di jalan bagaimana. Akhirnya adik-adik anak muda kita hari ini tidak punya tantangan. Karena nggak punya tantangan, mereka hari ini lebih tertantang dengan gazetnya, dengan IT-nya. Dia lebih bisa menghibur dirinya dan menyelesaikan masalahnya dengan handphonenya. Ada TikTok, ada Instagram. Jadi hidupnya nggak ada tantangan, kecuali yang menantang itu teknologi. Begitu ada sesuatu yang mengatakan, sekarang ada kue yang keren, apa namanya, brownies Rusia. Satu lagi ada yang mengatakan ini yang makin keren, bakso granat, apa-apa, makanan-makanan. Itu yang ditantang, yang apa dimunculkan di dalam teknologi. Nah, ada anak muda hari ini tertantang untuk berkarya dengan ide-ide hebat. Nah, tugas kita membangkitkan semangat anak muda ini. Tugas kita membina, membentuk peradaban adik-adik anak-anak muda ini. Kalau nggak begitu, Bapak Ibu bisa lihat bangsa dan negeri kita ini belum merdeka 1 abad. Kira-kira nanti Indonesia emas itu betul-betul dapat emas apa enggak? 1 abad bangsa ini nanti akan jadi apa? Kalau tidak, seperti apa? 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya, tahun 2008 saya masuk kota Sidoarjo ini belum banyak warkop. Sekarang Masya Allah, dari ujung titik ke ujung titik warkop. 2006-2007 saya mengenal kota Sidoarjo ini, belum banyak kuliner. Sekarang Bapak Ibu, kuliner itu tidak mengenal tempat. Ini ada perumahan mewah semewah, dibuka kuliner di situ. Akhirnya yang punya rumah mewah-mewah itu merasa berkeluh kesah karena diganggu sama tempat pusat kuliner. Pontianak itu saya tinggalkan untuk tidak berada di Pontianak itu sejak tahun 98. 98. Hari ini saya ke Pontianak ya, tidak ada kafe yang tidak keren, bukan warkop. Kalau di sini namanya warkop, di sana kafe. Lurus ya Pak. Nah, jenengan punya keluarga yang ada di Pontianak. Jenengan mau cari full musik setiap hari, tidak di satu tempat, ada di Pontianak. Full musik. Siapa yang duduk? Anak-anak muda. Anak-anak muda.
Terus generasi muda kita mau dibawa kemana? Itu tidak jam 10, jam 11, 12 cari warung kopi atau kafe di Kabupaten Sidoarjo, kedatangan tamu jam 11 malam. Mas bro, cari warung kopi dulu, kita kafe dulu. Gak ada. Kecuali cari di Surabaya, agak sulit. Tapi kalau jenengan ke Pontianak, nggak usah jalan besar-besar. Wilayah timurnya Sungai Kapuas itu, tolnya Kapuas itu sudah kafe-kafe semua. Kemana generasi anak muda kita hari ini? Bapak Ibu ke Pekanbaru, Bapak Ibu ke Medan, ya, pernah di Medan, pernah ke Pematang Siantar, ada kopi namanya Koktong. Kalau di Kalimantan, Amin Kopi, Asiam Kopi, apa ya? Dengan cari kemana hari ini? Berada di mana? Berangkat ke Makassar, coba dengan lihat 24 jam. Terus anak muda kita ini mau seperti apa? Jadi 10 tahun yang lalu belum ada apa-apa, sekarang apa-apa ada. Nah, bisa tenangkah hidup kita? Kira-kira 1 abadnya bangsa ini, negerinya akan bagaimana? Betul mereka bisa makan, tapi belum tentu yang dimakan ini baik. Belum tentu yang dimakan ini hasil sendiri. 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu, kita masih mengolah singkong. Singkong ini jadi apa? Jadi getuk, jadi apa Bu? Hah? Semacam-macam ya? Nah, sekarang tidak ada. Makanan tradisional itu sudah hampir dihilangkan. Yang ada ya toko roti besar-besar itu, sehingga belum tentu yang dimakan ini sesuatu yang sehat dan menyehatkan. Betul kemasannya roti pada negara berkembang, tapi negara maju beda rotinya. Bapak Ibu ke Eropa, roti itu sehat dan menyehatkan. Kenapa? Karena yang dibuat dari gandum, bukan terigu. Makanya jangan salah kalau penyakit-penyakit bermunculan karena kemasan roti-roti itu semakin belum tentu baik. Nah, beberapa lembaga-lembaga perguruan tinggi yang sadar hari ini, maka mereka tidak menyuguhkan roti. Yang disuguhkan, saya lihat waktu saya kuliah itu, yang disuguhkan singkong rebus, kacang rebus, gitu. Semuanya serba rebus, back to nature. Beberapa kajian-kajian, beberapa semacam saya lihat di tulangan itu, hidangannya tidak ada gorengan, semuanya rebus. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, itu kalau tidak ada yang mengemas hari ini dari anak-anak muda kita, akan seperti apa? Maka inspirasi kisah Al-Kahfi, inspirasi mendongkrak dan membangkitkan semangat adik-adik anak muda kita biar kembali kepada fitrah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka kalimat Allah yang di akhir cukup baik, ya, cukup indah. Jangan kita mempermasalahkan berapa jumlahnya. Jangan ada yang berfatwa dengan bertanya. Jadi silahkan ini diyakini, tidak boleh ada yang mendebat, tidak ada yang boleh bertanya. Yang ada kerjakan. PR kita sebagai orang tua, karena 90% saya melihat kita di sini berusia di atas 50 tahun, ya, paling sekitar 2-3% yang usianya masih di bawah 40 tahun. Kemana? 97-95% dari adik-adik anak-anak muda kita. Itu PR kita. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Ustadz menyatakan sekarang kalau misalnya Ustadz yang misalnya ada pengajian, kalau bisa tadi informasinya ya, roti-roti mungkin sudah kita tinggalkan misalnya seperti itu, kemudian diganti misalnya kayak pohon, godok atau dan sejenisnya. Kita yang bingung Ustadz, kira-kira kalau misalkan dikasih kayak gini, kira-kira masih standarkah? Apa nanti bukan malah tambah kita loh, kok saya jajannya sekarang kayak gini Pak? Kita yang bingung Ustaz, maaf Ustaz, karena memang kita nyiapkan salah satunya adalah konsumsinya adalah roti. Makanya di sini saya
Karena saya sendiri kalau misalnya pun kita rubah, ya ini yang kita bingung kira-kira apa yang bisa paling tidak etikanya bisa menunjang sebagai seorang ustadz dengan janjian seperti itu. Gimana Ustaz? Ya. Opininya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendukung Kementerian UMKM karena teman saya, beliau dari Pontianak, dan saya juga ikut melihat bagaimana UMKM semakin berkembang harusnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi petani pisang bisa panen pisang yang baik, petani buah bisa mulia dengan buahnya dan bermanfaat ya. Petani-petani kecil, peternak-peternak kecil itu lebih jauh bermanfaat daripada kita menghidupkan dan membesarkan korporasi global, korporasi asing. Itu saya rasa harus berangkat dari kita yang ada di masjid dengan kemampuan kita. Ya, kalau pertanyaannya terus roti cake bos ini diganti dengan apa Ustaz? Harganya kira-kira berapa di situ? Harganya mungkin 20.000, 25.000. Diganti pisang, diganti telur, gitu. Pantes nggak Ustaz? Ya pantes saja. Ada dan tidak itu tidak ada masalah. Tapi pada intinya kita membangkitkan yang di posisi hari ini biar semuanya itu berkah. Berkah itu ada tambahan kebaikan. Saya dengar juga masjid kita ini lagi menggerakkan adik-adik anak-anak muda. Remas-remas ini biar tidak mati. Remas-remas ini biar bisa hidup. Dukung gitu. Bagus, baik. Ya, karena semua itu ada di adik-adik dan anak-anak muda. Saya sendiri mendampingi 48 anak-anak muda yang hari ini sama kami. Rata-rata mereka usianya di bawah 30 tahun. 48 anak muda itu tidak mudah. Yang ada bersama saya ini anak Makassar ini. Ini anak Sanggar yang pernah dulu di Makassar melestarikan budaya. Ya, karena budaya kita ini sudah semakin menghilang. Nah, itu. Jadi semuanya didukunglah untuk yang baik-baik. Saya rasa begitu barangkali. Sudah clear ya? Nah, di setting lagi nanti kalau sudah ada. Biasanya ada tulisan gini, mohon Ustaz berhenti saat ada berkumandang. Tulisannya sudah hilang ya. Nanti kita lanjutkan kapan waktu. Terima kasih. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Temanya masih tentang Ashabul Kahfi. Masih akan insya Allah dengan tema yang akan dikembangkan. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.